Hai semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Vivi Bayu Channel. Nah teman-teman, sudah sampai kita di akhir bulan. Bagaimana nih penganggaran dan arus kas kita bulan ini? Semoga berjalan dengan lancar, semua kebutuhan dapat terpenuhi, dan tentu saja kita masih dapat menyisakan saldo untuk menambah pundi-pundi tabungan kita. Teman-teman, karena sudah sampai di akhir bulan, sudah saatnya kita untuk mengevaluasi anggaran budgeting yang sudah kita anggarkan di awal bulan kemarin. Yuk semangat! Ayo kita mulai mengevaluasi anggaran bulan Agustus tahun 2022. Teman-teman, sebelum memulai evaluasi, saya ingin bercerita sedikit mengenai kondisi dan situasi di daerah saya selama bulan Agustus ini. Jadi teman-teman, di bulan Agustus ini di daerah saya sering turun hujan yang seharian terus-menerus, sehingga menyebabkan beberapa kawasan di daerah saya ini tergenang banjir. Mohon doanya untuk teman-teman kita yang terkena musibah banjir. Semoga musibah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk korban-korban banjir diberikan kesabaran. Nah teman-teman, akibat banjir ini beberapa akses jalan itu ditutup, sehingga membuat kita malas untuk jalan-jalan keluar dan akhirnya hanya leyeh-leyeh di rumah saja. Namun ada yang bisa diambil sisi positifnya ya teman-teman. Karena akses jalan yang ditutup dan kita jadi malas keluar, akhirnya kita dapat berhemat di beberapa rekening anggaran. Contohnya di rekening family time dan minyak kendaraan. So, semua tetap ada hikmahnya ya teman-teman. Nah teman-teman pasti sangat senang apabila dapat menyisihkan saldo dari nilai anggaran yang sudah kita budget di awal bulan. Nah saya pun begitu. Yuk kita mulai saja. Inilah evaluasi anggaran bulan Agustus ala saya. Nah teman-teman, bisa dilihat ini beberapa catatan-catatan saya, oret-oretan yang biasanya saya buat setelah saya belanja. Nah, saya catat di sini agar saya tidak lupa berapa nominalnya. Nah, teman-teman, dari catatan-catatan kecil ini kita buat tabel pengeluaran per anggaran yang sekiranya ini memang kita perlukan untuk merinci nilai belanja kita. Oke, kita mulai saja dengan rincian belanja mingguan. Di sini kita buat dulu tabel yang kita perlukan untuk pencatatan rincian belanja mingguan. Nah teman-teman, di sini ada 4 kolom, di mana masing-masing kolom akan kita buat masing-masing keterangan, yaitu nomor, uraian, anggaran, dan jumlah belanja. Untuk belanja mingguan ini khusus belanja lauk pauk ya teman-teman. Karena saya belanjanya per minggu, maka di sini saya catat di uraian ini di setiap minggunya, yaitu minggu 1, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Selanjutnya kita masukkan jumlah anggaran, karena di sini anggarannya sudah saya budgetkan per minggu itu 200, maka di sini saya tulis 200 per minggu. Nah, untuk jumlah belanja tinggal disalin dari catatan yang sudah kita buat per setiap belanjanya. Oke, selanjutnya kita ke belanja bulanan. Nah, di sini khusus untuk belanja keperluan rumah tangga. Seperti yang di atas tadi, kita buat dulu tabel rincian belanjanya.
Di sini kita juga bikin keterangan yang sama, yaitu nomor, uraian, anggaran, dan jumlah belanja. Untuk belanja bulanan bulan ini, saya hanya belanja 1 kali di minimarket dekat rumah. Saat itu saya bawa uang sebesar Rp350.000. Nah, yang saya beli yaitu beras 10 kilo, kemudian sabun mandi dan sabun cuci, minyak manis 1 kilo, kemudian pasta gigi 1, dan sisanya bumbu-bumbu masakan. Di sini saya tulis juga gas dan galon untuk pemakaian 1 bulan. Untuk gas biasanya saya menganggarkan 100.000 di setiap bulan, dan untuk galon lebih fleksibel karena menurut saya juga tidak akan berlebihan dan tidak akan melebihi nilai anggaran yang sudah dibudgetkan. Oke, selanjutnya kita ke minyak kendaraan. Nah teman-teman, seperti yang saya ceritakan sebelumnya, dikarenakan di daerah saya ini sedang musim hujan dan ada beberapa tempat yang banjir, sehingga membuat kami lebih betah di rumah daripada untuk keluar. Nah, di sini bisa juga menghemat dari uang minyak kendaraan. Untuk minyak kendaraan, kita juga bikin seperti tabel di atas dengan kolom keterangan yang sama, yaitu nomor, uraian, anggaran, dan jumlah belanja. Nah, di sini ada 2 uraian, yaitu minyak mobil dan minyak motor. Untuk minyak mobil, saya anggarkan 200.000 dan hanya terpakai 130.000 saja. Kemudian minyak motor, karena banyak daerah yang banjir tadi, jadi akses serba susah, akhirnya banyak menggunakan kendaraan bermotor. Nah, di sini agak lumayan untuk minyak motor sampai 60.000 ya teman-teman. Oke, semuanya sudah tercatat di setiap kolomnya. Jadi setelah membuat ini, kita bisa membuat cash flow atau arus kas. Nah, ini dia ya teman-teman, tabel cash flow atau tabel arus kas. Nah, di sini ada beberapa kolom, yaitu kolom keterangan, kolom anggaran, kolom realisasi, dan saldo. Saya pakai yang sudah jadi agar lebih praktis ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk di kolom keterangan dan kolom anggaran, kita isi berpatokan dengan anggaran yang sudah kita budget di awal bulan. Semuanya kita salin ya teman-teman, jangan sampai ada yang terlupa. Untuk pengeluaran fleksibel juga jangan lupa kita salin juga semuanya ya teman-teman. Nah, setelah selesai, untuk kolom realisasi kita isi sesuai dengan rincian belanja yang sudah kita buat di awal tadi. Untuk listrik, karena bentuknya token, jadi sudah saya belikan semua ya teman-teman, sejumlah 400.000. Kemudian untuk tagihan air bulan ini hanya Rp96.000. Kemudian wifi Rp450.000, uang sekolah Rp600.000, antar jemput Rp350.000, sedekah sudah keluar semua, orang tua juga, tabungan juga sudah saya ambil untuk tabungan bulan ini. Nah, untuk pengeluaran rutin hanya tersisa Rp4.000 dari pembayaran tagihan air. Selanjutnya untuk biaya fleksibel tinggal kita jumlahkan saja dari tabel belanja yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk belanja bulanan di sini berjumlah 403.000, belanja mingguan 710.000, dan minyak kendaraan terpakai 190.000.
Untuk yang lain-lain, saya akan melihat jumlah di dalam dompet pintar, berapa jumlah yang tersisa. Nah, untuk family time ini sisanya yaitu berjumlah Rp104.000. Oke, kita langsung tulis saja di kolom saldo ya teman-teman, yaitu Rp104.000. Kemudian jajan anak sudah terpakai 100.000. Untuk anggaran pengeluaran tak terduga tinggal Rp4.000 ya teman-teman. Ini karena cuaca yang tidak mendukung, akhirnya anak yang bungsu terkena flu, batuk pilek, dan saya bawa ke dokter. Jadi pengeluaran tak terduga dipakai untuk membeli obat. Nah, di sini tinggal kita jumlahkan berapa realisasi yang terpakai. Nah, di sini ada human error ya teman-teman. Mau nyatat 4.000 malah yang dibikin 40.000. Nah, tahap akhir yaitu kita tinggal menghitung jumlah saldo dari setiap mata anggaran yang sudah kita buat budgetingnya di awal bulan kemarin. Nah teman-teman, setelah dihitung kita mendapatkan saldo sebesar Rp409.000. Hore! Nah, saatnya kita mengumpulkan semua saldo dari masing-masing rekening belanja ya teman-teman. Nah, setelah terkumpul nanti akan kita masukkan ke dalam tabungan-tabungan, baik itu challenge atau sinking fund. Selanjutnya kita pisah-pisahkan dulu ya teman-teman. Kita satukan uangnya yang 10.000 10.000, 20.000 20.000, begitu juga yang 1.000-an dan 2.000-an. Bagi yang salvok dengan tabungan 100 ribuan yang di samping itu adalah tabungan yang saya sisihkan setiap bulannya sebesar 500.000. Kemudian juga apabila ada tambah-tambahan dari Pak suami, saya taruh di situ juga ya teman-teman. Nah, ini sudah terkumpul semua dan sudah disusun. Tinggal kita masukkan ke dalam masing-masing tabungan. Nah, saya ada beberapa jenis tabungan, yaitu challenge 20.000, kemudian ada beberapa sinking fund seperti self reward, terus tabungan emas, dan untuk tambahan biaya lebaran. Nah teman-teman, kita mulai saja. Ini saya memasukkan tabungan untuk challenge 20.000 ya teman-teman. Nah, di sini sudah beberapa yang sudah saya isi. Dan ini saya tambahkan sebanyak 4 lembar uang 20 ribuan. Alhamdulillah, biasanya di setiap bulan itu pasti ada saja yang terselip uang 20 ribuan ini. Jadi challenge 20 ribunya bisa terisi terus di setiap bulannya. Oke, ini kita tandai dulu 4 kolom ya teman-teman. Next, selanjutnya kita mengisi sinking fund. Nah, untuk yang pertama ini untuk dana lebaran saya sisihkan 100.000. Nah, ini masih kosong semua ya teman-teman. Sengaja saya mulai dari awal semua agar teman-teman dapat melihat progres dari tabungan saya sampai di mana nanti. Kemudian untuk tabungan emas juga saya sisihkan 100.000. Nah, untuk selanjutnya yaitu self reward. Nah, untuk self reward ini sebenarnya sebagai penambah mood kita dalam menjalani hari-hari saja ya teman-teman. Misalnya untuk membeli tas atau membeli sepatu atau mau ke salon, mau facial dan lain-lain.
Karena dengan self reward inilah kita menghargai diri kita dengan capaian-capaian yang sudah kita dapat selama ini. Nah, selanjutnya yaitu challenge 2000-an dan challenge 1000-an. Untuk challenge 2000-an ini di setiap pouch saya targetkan 500.000 ya teman-teman. Nah, untuk yang 1000-an itu saya targetkan 200.000 per pouch. Oke teman-teman, alhamdulillah semuanya sudah selesai. Syukur alhamdulillah atas semuanya. Di bulan ini bisa lumayan mendapatkan sisa saldo dan bisa menambah pundi-pundi tabungan dengan lumayan besar. Demikian teman-teman evaluasi anggaran bulan Agustus ala saya. Semoga dengan ini dapat menambah semangat kita semua dalam proses budgeting dan menabung. Demikian video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.